mau minta waktunya sebentar nih Pak, kita buat ngobrol-ngobrol seputar penggunaan chassis MAN yang digunakan di PT Ziegler Indonesia sebagai base dari fire truck. Ya, oke, silakan. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak, kita sudah bisa meminta waktu luang Bapak nih di tengah masih hari kerja. Oke, Pak Dedi Destrianto, di PT Ziegler Indonesia sudah berapa lama nih Pak Bapak menjadi seorang Chief Engineer? Oke, saya bergabung di Ziegler Indonesia terhitung dari sebelum sampai dengan di tahun 2006 ini totalnya di 12 tahun. Oh, 12 tahun ya, cukup lama. Ya, jadi mulai join di Ziegler juga saya punya tanggung jawab masalah teknikal mobil pemadam juga untuk mobil rescue itu sendiri. Oke Pak Didi, jadi kan sebagaimana teman-teman di rumah mungkin yang kita ketahui, fire truck itu ternyata nggak cuma berfungsi sebagai fire truck ya, bisa juga berfungsi sebagai rescue truck. Mungkin nanti di akhir video Pak Dedi bisa jelasin nih apa sih atau pada saat apa sebuah fire truck bisa disebut fire truck maupun rescue truck ya Pak Dedi. Ya, oke. Tentunya untuk fire truck dan rescue sendiri itu ada beberapa variasinya ya. Artinya dari beberapa segmen kita bisa klasifikasikan tipe dan rescue fire truck sendiri. Kita punya 4 tipe di sini. Yang pertama itu untuk city, area perkotaan. Itu mobil pemadam dan rescue yang kita buat. Yang kedua untuk daerah-daerah perindustrian. Di perindustrian itu juga kita ada mobil rescue-nya dan ada mobil pemadam itu sendiri. Kemudian di sektor airport kita punya mobil pemadam buat airport juga untuk rescue-nya. Kemudian yang terakhir ya untuk di special use penggunaan khusus yang notabene-nya emang sesuai dengan kondisi permintaan customer seperti itu. Oh, jadi customize sesuai dengan kemauan atau bagaimana medan tersebut ya Pak, bisa untuk di perindustrian, airport dan yang lain-lain ya. Ya, betul, tentunya seperti itu. Nah, menurut Pak Dedi sendiri, kita langsung boleh bahas ke teknikal ya Pak? Ya, tentunya. Ya. Fire truck sendiri itu kan menjadi sebuah kendaraan yang harus selalu siap diandalkan ya, tanpa kompromi gitu artinya. Dan PT Ziegler Indonesia sendiri memilih chassis MAN sebagai base fire truck-nya. Sebelum kita bahas lebih teknikal nih Pak, menurut Pak Dedi, komponen apa saja sih Pak yang paling penting dalam sebuah pembentukan fire truck? Oke, pertama sekali kita untuk membangun mobil pemadam atau rescue itu kita menanyakan bahwa demand-nya atau permintaan customer-nya kapasitas seberapa besar. Di sini tentunya kapasitas tangki dan kapasitas pompanya itu sendiri. Artinya, kalau customer udah menentukan tipe low, small, medium atau yang paling besar yang kita punya, baru step keduanya kita melakukan pemilihan spek sasis sendiri. Ya tentunya selain spek sasis itu, brand itu menjadi priority. Untuk sektor Asia Pasifik, khususnya di Indonesia, yang namanya brand Eropa itu lebih kelihatan punya image sendiri untuk di sisi customer. Akhirnya begitu customer yang memilih produk dengan brand image tertentu seperti MAN yang kita pakaikan saat ini, yaitu menjadi sesuatu nilai tersendiri buat customer tersebut, seperti itu. Jadi trusting pada sebuah brand itu sangat penting ya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari kapasitas yang dipilih saat ini kita menggunakan sasis 6x6, artinya dengan menggunakan pompa yang 6000 yang kita pakaikan, tidak semua sasis bisa dipakaikan buat spek khusus ini.
dengan sasis yang mempunyai power lebih dari 500 horsepower itu baru kita bisa gunakan. Jadi kalau untuk menggunakan sasis lainnya, spek ini tidak akan pernah bisa kita bangun seperti itu. Ini hampir sama pertanyaannya, spesifik. Menurut Pak Dedi, mengapa pemilihan sasis tersendiri itu sangat penting di balik sebuah fire truck? Oke, jadi untuk sasis itu ada beberapa kategori. Ya, tentunya yang paling utama, yang pertama, kapasitas sasis itu sendiri. Seberapa besar sasis bisa membawa beban yang akan dimasukkan atau dipasang di dalam sasis tersebut. Tentunya tidak cuma komponen pompa maupun pipa, tapi juga beberapa barang equipment, termasuk pakaian rescue dan tools equipment lainnya. Seperti itu. Itu nomor satu. Nomor dua, semakin pompa dengan kapasitas besar yang dipakai, tentunya sasis yang mempunyai kapasitas tonase dan engine yang lebih tinggi yang bisa cocok untuk menggunakan pompa tersebut. Lainnya ya brand image, kemudian customer trust terhadap brand itu sendiri, maupun distribusi yang ada di lokalisasi, seperti itu. Menurut Pak Dedi, selain faktor-faktor atau komponen yang disebutkan tadi nih Pak, ada lagi nggak Pak yang terpenting dalam sebuah pemilihan sasis selain tadi brand image sama fitur yang ada di sasis itu sendiri Pak? Ada lagi nggak Pak faktor penting lainnya? Oke, untuk sasis sendiri itu lebih banyak customer mengetahui bagaimana sasis tersebut bisa friendly terhadap fireman maupun drivernya. Yang kedua, maintenance-nya semudah apa untuk melakukan maintenance truk itu sendiri. Yang ketiga, spare part. Kalau merek luar tetapi spare part-nya mudah dipakaikan, customer mempunyai 2 poin besar. Udah branded tapi friendly use, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Dedi, kita mau tahu nih dalam penggunaannya di PT Ziegler Indonesia sudah sejauh apa sih Pak chassis MAN digunakan di fire truck dan sudah ada di beberapa project untuk sejauh ini Pak? Oke. Untuk sasis MAN ini, seingat saya sekitar 51-an unit yang udah pernah kita bangun dan kita distribusi ke customer. Ya tentunya selain kita punya otoritas buat ekspor mobil pemadam, kita juga bisa penetrasi market di Asia Tenggara. Untuk customer royal seperti oil and gas company dan spesifikasi dengan pabrik industri chemical, mereka lebih menggunakan sasis MAN ini, gitu loh. Mungkin sekitar 80% yang kita produksi menggunakan sasis MAN tersebut. Jadi lebih banyak segmentasinya ke sana ya Pak, di oil dan mining dan gas. Ya, dari 80% itu 60%-nya ke mobil pemadam, 10%-nya ke mobil rescue, dan juga 10% untuk mobil area ladder, mobil tangganya. Itu kalau MAN kita pernah distribusi juga di 2015-2016 itu ke Hong Kong, juga ke Filipina untuk mobil rescue support di negara sana, seperti itu. Dari sejauh Pak Dedi selama di PT Ziegler, ada nggak sih Pak project tertentu yang menurut Bapak tuh benar-benar wah atau sangat unik gitu dalam penggunaan chassis MAN sebagai base fire truck atau rescue trucknya Pak? Oke. Untuk MAN punya keunggulan khusus, artinya kita membangun mobil pemadam sesuai permintaannya customer. Artinya Ziegler pun harus membuat requirement khusus terhadap mobil MAN tersebut. Di sini poin plusnya bagi Ziegler, MAN bisa mensupport
beberapa fitur yang tidak terdapat di sasis lain. Karena fitur tersebut mulai dari kontrol otomatis yang elektrikal, kemudian penggunaan lebih friendly, dan juga seberapa mampu itu sasis untuk menggerakkan pompa pemadam. Baik Pak Dedi, untuk kolaborasi itu sendiri, gimana sih Pak Dedi melihat kolaborasi antara Inframah sebagai dealer resmi truk MAN dengan PT Ziegler Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sebuah pembentukan fire truck? Oke, untuk pembangunan fire truck ini ada beberapa aktivitas yang harus kita lakukan. Mulai dari step tender sampai dengan memenangkan proyek itu sampai dengan kita proses produksi. Artinya kita butuh data yang cukup banyak selama proses tender tersebut. Di sini kita mempunyai speed yang cukup untuk mendapatkan beberapa data dan informasi mengenai sasis yang akan kita pakaikan selama proses tender tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, data support, drawing atau feature-feature khusus yang harus diadakan sebelum kita membuat mobil pemadam itu sendiri. Speed terhadap kegiatannya kita, ya tentunya itu yang diprioritaskan untuk pengadaan mobil pemadam. Seperti itu. Baik Pak Dedi, dalam tren masa kini, menurut Pak Dedi bagaimana sih PT Ziegler Indonesia ini memenuhi permintaan atau kebutuhan teknologi truk pemadam kebakaran? Oke, sebelum menjawab hal itu ya, mungkin kita punya beberapa cabang di dunia ini ya, lebih dari 13 cabang Ziegler. Artinya kita ada meeting yang mana demand atau permintaan dari setiap cabang itu dimasukkan di meeting itu. Tujuannya apa? Setiap 5 tahun Ziegler harus meluncurkan atau memproduksi atau mengeluarkan produk terbarunya. Misalnya portable pump terbaru, termasuk juga tipikal truk pemadam dengan menggunakan sistem hybrid seperti mobil passenger yang ada di terdistribusi saat ini, seperti itu. Di sini juga besar harapan Ziegler, artinya untuk berkolaborasi dengan pengada sasis bisa memenuhi kebutuhan yang dimintakan sama customer. Mungkin nanti ke depannya customer butuh truk yang elektrik penggeraknya atau dengan fitur-fitur tertentu. Ya sejauh ini itu yang kita dapatkan dan kita harus terus membangun, merenewalisasikan untuk setiap 5 tahunnya produk Ziegler tentunya. Artinya PT Ziegler Indonesia ini selalu berinovasi dan terus meluncurkan inovasi dan teknologi terbaru dari sebuah fire truck itu sendiri ya Pak? Ya, tentunya. Karena sebelumnya Ziegler mungkin kompetitor lain pun membuat mobil pemadam yang betul-betul manual dan diperkembangkan untuk develop berikutnya menggunakan semi manual dan setengah otomatis. Dan sekarang kebanyakan mobil pemadam udah full elektrik dan otomatis. Mau nggak mau berdasarkan kemajuan teknologi, di sisi mobil pemadam juga harus melakukan hal tersebut. Dengan kebutuhan tersebut, kita juga butuh masukan sasis-sasis yang bisa mensupport teknologi terkini. Kira-kira seperti itu. Ini juga berarti menjadi salah satu masukan juga untuk Inframah ya Pak sebagai dealer MAN. Kalau kedepannya mungkin PT Ziegler Indonesia mengharapkan kita mengadakan sasis MAN berbasis elektrik. Iya, tentunya. Selain dari itu, mungkin untuk sasis MAN ini punya pasar yang emang cukup berbeda. Untuk customer royal mungkin bisa menggunakan sasis dengan price yang sedikit agak tinggi. Tetapi untuk memasuk penetrasi pasar, kita tentunya harus bisa berkompetisi dengan harga yang
kompetitif terhadap pasar. Harapannya ya buat kedepannya MAN punya segmen sasis tertentu yang masuk untuk dunia pemadam. Artinya bukan sasis komersial yang dipakaikan untuk kepentingan lain, tapi sasis khusus yang digunakan untuk pemadam dan rescue. Seperti itu, Mbak. Oke, cukup informatif ya dari Pak Dedi sendiri. Terima kasih Pak Dedi atas bincang-bincangnya sore kali ini. Sebelum kita tutup, boleh dong Pak kasih kita satu tagline terkait truk MAN? Untuk Inframat, MAN jadi andalan.